Malam itu hujan turun pelan, tapi hawa dinginnya menusuk. Seperti ada yang memperhatikan dari balik gelap. Kota sudah hampir sepi, lalu lintas mulai lengang. Hanya suara motor dan lampu-lampu. Toko yang satu persatu dimatikan di tengah jam-jam yang harusnya sudah waktu istirahat itu. Seorang kurir bernama Raka masih berkendara sendirian. Sisa order malam biasanya tidak aneh-aneh. Sampai sebuah pesanan baru muncul, pesanan COD. Tanpa nomor aktif, tanpa catatan, tanpa nama, selain Ibu Mira. Raka mengira hanya order biasa. Ia belum tahu itu adalah awal dari perjalanan yang seharusnya tidak ia terima. Jam menunjukkan jam 22:41 ketika notifikasi aplikasi bergetar di ponsel Raka. Satu pesanan COD masuk. Wah, masih ada aja yang order jam segini, gumam Raka sambil menepi di bawah lampu jalan yang temaram. Biasanya ia menolak pesanan larut malam, apalagi kalau alamatnya jauh dari pusat kota. Tapi hari itu target penghasilannya belum tercapai. Mau tidak mau, pesanan itu ia terima. Begitu ia membuka detail alamatnya, ada hal yang membuatnya mengernyit. Nama penerima Ibu Mira, nomor telepon tidak aktif, catatan kosong, lokasi Jalan Mawar Lama nomor 13. Jalan Mawar Lama adalah daerah tua yang sudah lama tidak berkembang. Jalanan sempit, pepohonan besar menutupi cahaya lampu, dan sebagian rumahnya kosong. Raka tahu itu, tapi ia tidak berpikir makamnya. Ambil barang, kirim, pulang. Perjalanan ke lokasi terasa berbeda malam itu. Semakin ia mendekat, udara semakin lembab dan aromanya seperti tanah basah bercampur asap yang sudah hilang arah. Motor Raka sesekali oleng kecil karena kabut tipis yang tiba-tiba menyelimuti jalan. Ia mengecek ponsel, khawatir tersesat. Tapi anehnya, walaupun Google Maps sempat berputar-putar seperti kehilangan sinyal, titik lokasinya selalu kembali ke arah yang sama, Jalan Mawar Lama. Sesampainya di ujung jalan, lampu kota seperti berhenti. Tidak ada suara kendaraan lain, tidak ada orang lewat, hanya suara serangga malam dan desis dedaunan yang bergerak perlahan, seperti sedang memperhatikan. Raka turun dari motor. Alamat nomor 13 harusnya dekat sini. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, tetapi nomor rumah tidak beraturan. Ada yang catnya mengelupas, ada yang pagar berkarat, ada yang kaca jendelanya digelapkan. Namun jauh di ujung, ia melihat sebuah rumah tua dengan lampu teras menyala redup, seolah-olah memanggil. Raka menelan ludah. Teras itu kuno, sedikit kusam, tapi terlihat seperti rumah yang masih dihuni. Akhirnya ketemu juga, katanya, mencoba menghapus rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Begitu ia mendekat, udara terasa berubah dingin, padat, seperti ada sesuatu yang menempel di kulit. Ia mengetuk pintu. Tok, tok. Tidak ada jawaban. Raka mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Tok, tok. Kali ini suara langkah pelan terdengar dari dalam rumah. Langkah yang ritmenya lambat, hampir menyeret. Pintu kayu itu bergetar sedikit sebelum terbuka. Di balik pintu, muncul seorang ibu cantik, sekitar usia 30-an. Rambutnya hitam panjang terurai. Wajahnya pucat namun bersih. Matanya besar dan tenang. Ia mengenakan daster lembut berwarna coklat muda, yang membuat Raka terpaku bukan kecantikannya, tapi senyumnya, senyum kecil, tipis, namun terasa aneh. Bukan jahat, bukan ramah, hanya kosong. Selamat malam, Mas, katanya pelan. Suaranya halus, seperti angin. Ini paket buat saya? Raka langsung mengangguk gugup. Oh, iya Bu, atas nama Ibu Mira ya? Ibu itu mengangguk perlahan, tetapi matanya tidak lepas dari wajah Raka, seperti sedang memeriksa sesuatu. Raka menyerahkan paket.
Ibu itu menerimanya dengan kedua tangan, memeluk kotaknya seakan itu barang yang sangat ia butuhkan. Saat ia membuka dompet untuk membayar, keningnya berkerut. Maaf ya mas, uang saya kurang sedikit. Bisa tunggu sebentar? Boleh bu, gak apa-apa. Ibu itu menunduk, tersenyum tipis, sekali lagi senyuman yang entah kenapa membuat bulu kuduk Raka berdiri. Lalu ia berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Gerakannya lambat tapi pasti. Pintu dibiarkan setengah terbuka. Raka berdiri sendirian di teras, mencoba mengabaikan hawa dingin yang terasa seperti menempel di tengkuk. Ia mengusap lengan, mengembuskan napas pelan. Tinggal tunggu sebentar, pikirnya. Tapi entah kenapa, ia merasa tempat itu tidak normal. Ada sesuatu di udara yang berubah sejak ibu itu muncul. Sesuatu yang membuat malam terasa jauh lebih sunyi dan jauh lebih gelap daripada beberapa menit sebelumnya. Raka menoleh ke dalam rumah, melihat ruang tamu remang-remang, dan untuk sesaat ia merasa seperti ada bayangan lain berdiri jauh di dalam, mengintip balik. Namun saat ia berkedip, bayangan itu menghilang. Raka menarik napas panjang. Ia tidak tahu bahwa detik itu ia sudah menginjak batas antara dunia nyata dan sesuatu yang seharusnya tidak ia temui. Raka masih berdiri di teras rumah itu, mencoba menenangkan dirinya. Hawa malam yang sebelumnya hanya dingin biasa, kini terasa seperti meresap lebih dalam ke tulang. Lampu teras yang redup memantulkan bayangan pohon besar di samping rumah. Bergerak pelan, tertiup angin. Bayangannya bergeser seperti tenggen-tenggen panjang yang merayap ke arah Raka. Mungkin cuma capek, gumamnya, mencoba membuang pikiran aneh. Ia melirik ke pintu yang masih setengah terbuka. Dari selanya, ia melihat sedikit bagian ruang tamu. Karpet kusam warna merah gelap, lemari kayu tua dengan kaca buram, dan foto keluarga yang tidak terlalu jelas. Lampunya juga redup, warna kuning hangat, tapi entah kenapa terasa dingin di mata. Tidak lama kemudian, langkah pelan terdengar dari dalam rumah. Tuk, tuk. Langkah itu stabil, tapi ada jeda lambat di ujungnya, seolah seseorang menyeret ujung kakinya. Raka mencoba tersenyum. Ketika sang ibu keluar lagi, ibu itu muncul sambil memegang lembaran uang. Wajahnya tetap cantik, tapi Raka baru menyadari sesuatu. Kulit ibu itu sangat pucat, bukan pucat biasa lepi, seperti warna kertas. Saya cuma punya segini dulu mas, katanya sambil mengulurkan uang. Suaranya tetap lembut, tetapi ada gema halus di belakangnya, seperti ada seseorang yang menirukan pelan. Raka menerima uang itu, kurang sekitar 30.000. Tidak banyak sebenarnya, tapi tetap harus dibayar lunas. Maaf ya bu, masih kurang 30.000. Ibu itu mengangguk pelan. Bibirnya melengkung sedikit, seperti mencoba tersenyum sekali lagi. Wajahnya mendadak terlihat lebih pucat saat senyuman itu muncul, seolah darahnya mengalir mundur. Sebentar ya, saya ambil di dalam, ujarnya pelan. Mas tunggu di sini saja, jangan kemana-mana. Nada kalimat terakhir membuat tengkuk Raka kesemutan. Ada sesuatu dalam cara ibu itu mengucapkannya tenang, tapi seperti sebuah perintah. Ibu itu lalu membalikkan badan dan berjalan masuk. Kali ini, Raka memperhatikan betul. Cara jalannya terlalu pelan, hampir seperti orang yang tidak terbiasa menggerakkan tubuhnya. Sesampainya di pintu, lampu ruang tamu berkedip 2 kali. Cahaya di dalam sempat banner-banner padam sepersekian detik, lalu hidup kembali. Ketika cahaya kembali menyala, Raka melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Bayangan ibu itu tidak tampak di lantai, padahal lampu tepat di atasnya. Jantung Raka berdebar keras. Ia menguatkan diri untuk tidak berpikir macam-macam. Tolong, jangan halu. Jangan halu. Ia berkata pada dirinya sendiri. Beberapa menit berlalu. Raka gelisah karena ibu itu tidak muncul-muncul. Ia menatap pintu yang kini tertutup sepenuhnya, padahal tadi dibiarkan terbuka. Ia tidak ingat ibu itu menutupnya.
Angin malam bertiup dari arah samping rumah, membuat daun kering berterbangan di teras. Raka mencoba melihat ke dalam melalui jendela samping, tapi kacanya gelap, dan bagian dalam rumah terlihat buram, seperti berkabut dari dalam. Saat ia menempelkan telinganya ke pintu, ia bisa mendengar suara samar, seretan, 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 seperti furnitur dipindah-pindah, atau seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu. Raka mundur setengah langkah. "Bu, uangnya udah ketemu belum?" teriaknya dengan hati-hati. Tidak ada jawaban, hanya suara seretan yang berhenti. Tiba-tiba pintu terbuka perlahan, walaupun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Engselnya mengeluarkan suara khas pintu tua kerik yang membuat bulu kuduk Raka berdiri di dalam. Ruangan terlihat sama seperti tadi, namun kini lebih gelap. Lampu ruang tamu seperti tidak lagi memberi cahaya, hanya meninggalkan pantulan kuning pucat yang menggantung di udara. "Bu," panggil Raka sekali lagi. Lebih pelan kali ini. Tiba-tiba dari arah belakang ruangan terdengar suara lembut. "Mas, masuk saja. Saya ambil uangnya dulu." Suara itu terdengar. Jo, tidak seperti ibu tadi yang berada di dekat pintu. Raka tidak masuk. Tentu saja, ia hanya berdiri di ambang pintu sambil menegakkan badan. "Bu, gak usah masuk. Saya tunggu di luar aja." Sunyi. Lalu terdengar suara lirih, seakan seseorang berdiri tepat di balik tembok. "Mas, jangan lama-lama di luar." Di luar, dingin. Kata dingin diucapkan dengan nada yang membuat bulu kuduk Raka berdiri tegak. Ia ingin pergi, tapi etika pekerjaan menahan langkahnya. Lagi pula, uangnya tinggal sedikit lagi. Raka menatap ke dalam rumah. Ruangan itu tampak normal, tapi tidak benar-benar terasa seperti rumah yang dihuni. Ada debu tipis di lantai, karpet terlihat tua sekali, dan kaca foto keluarga di tembok buram, seperti tidak pernah dibersihkan. Tiba-tiba, dari dapur yang gelap, muncul suara lain, tuk tuk tuk, seperti seseorang memukul lantai dengan benda tumpul. Raka menggigit bibir. "Bu, saya tunggu di sini ya," katanya lebih keras, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak akan masuk. Kali ini tidak ada jawaban sama sekali. Dan itulah yang membuat suasananya jauh lebih menakutkan. Diamnya rumah itu bukan diam biasa. Diam yang terasa seperti sedang memperhatikan. Diam yang membuat Raka sadar ada sesuatu di dalam rumah itu yang tidak ingin ia lihat, atau tidak ingin ia keluar lagi kalau sampai masuk. Raka melirik jam. Sudah lebih dari 5 menit. Akhirnya ia memutuskan sesuatu. Ia akan pergi ke minimarket terdekat dulu, lalu kembali nanti. Lebih aman, pikirnya. Saat ia turun dari teras, tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah. Suara ibu tadi memanggil, namun sangat dekat. "Mas, jangan pergi." Raka tersentak, menoleh cepat. Pintu rumah itu, yang tadinya terbuka, kini kembali tertutup perlahan, seakan ditarik oleh tangan tak terlihat. Raka tidak berani mendekat lagi. Ia langsung naik motor dan pergi. Merasa ada tatapan dari balik jendela yang mengikutinya sampai lampu rumah itu hilang dari penglihatannya. Ia tidak sadar di kaca spion motornya. Sebelum ia belok dan pergi, sekejap saja terlihat siluet seorang perempuan berdiri di teras, memegang paket dengan kedua tangan. Perempuan yang tadi tersenyum tipis, tapi kini kepalanya sedikit miring, seperti sedang memandangi Raka pergi. Raka melaju dengan motor tanpa menoleh lagi ke belakang. Napasnya pendek-pendek, seperti orang yang baru dikejar. Padahal tadi ia cuma menunggu pembayaran. Tapi entah mengapa, suasananya tidak pernah terasa seperti menunggu di rumah orang biasa. Entah kenapa, rumah itu seperti punya mata. Saat motor melaju lebih jauh,
barulah ia menyadari betapa dinginnya udara. Angin malam menusuk sampai ke tulang, membuat tangannya menggigil meski ia memakai jaket. Gila, yang penting keluar dulu, gumamnya. Ia akhirnya sampai di minimarket kecil yang masih buka. Lampunya terang, ramai oleh pengunjung, dan musik pop dari speaker membuat suasana terasa wajar, normal, manusia, hidup, perbedaan. Suasananya terlalu jauh, sampai-sampai Raka merasa seperti baru kembali dari dunia lain. Ia masuk ke minimarket, berjalan ke bagian minuman dingin, lalu meraih air mineral. Ia ingin minum untuk menenangkan diri, tapi bahkan sebelum ia sempat membuka botol, notifikasi aplikasi berbunyi, selesaikan pembayaran COD. Kembali ke pelanggan untuk melunasi transaksi. Raka memejamkan mata sebentar. Ia balik sebentar doang. Ia tahu ia harus kembali. Aturan kerja memang begitu. Kalau tidak, ia bisa kena laporan atau saldo minus. Dan Raka bukan tipe orang yang meninggalkan tanggung jawab. Tapi rasa tidak enaknya belum hilang. Ia keluar dari minimarket sambil memegang botol air. Duduk di motor sebentar, mencoba mengingat lagi wajah ibu tadi. Cantik, pucat, senyumnya tipis sekali, tapi dingin, dan cara ia berjalan seperti melayang pelan. Raka mengibas rambutnya yang sedikit basah oleh kabut. Mindset horor aja ini mah. Dia cuma ibu-ibu biasa. Mungkin capek, mungkin lagi sakit, tapi suara yang memanggilnya tadi, Mas. Jangan pergi. Suara itu mengalun seperti berasal dari dekat telinganya. Seolah ibu itu ada tepat di belakangnya waktu ia pergi. Raka merinding lagi hanya dengan mengingatnya. Setelah menenangkan diri beberapa menit, ia menghidupkan motor dan kembali ke arah rumah itu. Jalan mawar lama terlihat lebih gelap dibanding sebelumnya. Kabut tipis kembali muncul, seperti menunggu kedatangannya. Semakin dekat, lampu-lampu jalan perlahan menghilang. Rumah-rumah tua di sisi jalan tampak semakin menekuk, seperti menatap ke arah Raka yang melaju perlahan. Motor Raka seperti melambat sendiri, seakan-akan banyak enggan menyentuh tanah di depan rumah itu lagi. Namun tugas adalah tugas. Ia berhenti tepat di depan rumah Ibu Mira. Raka mematikan mesin motor. Tidak ada suara kecuali angin. Rumah itu masih tampak sama. Lampu teras menyala redup, daun kering bertebaran, dan udara di sekitarnya terasa terlalu dingin, terlalu diam. Raka turun dari motor, menatap teras. Tadi saat ia pergi, ia jelas melihat pintu tertutup. Sekarang pintunya terbuka sedikit lagi. Bukannya tadi tertutup rapat ya. Ia berjalan perlahan ke arah teras. Setiap langkah seperti membawa perasaan asing. Seakan tanahnya lebih lembut dan dingin daripada jalan lain. Sesampainya di teras, ia mengetuk pintu sekali lagi. Tok, tok. Sayangnya tidak ada jawaban. Raka menelan ludah. Bu, saya yang tadi ya, bayarannya masih kurang. Sunyi. Hanya suara dedaunan yang bergesek pelan. Bu Mira, masih tidak ada jawaban. Raka mulai ragu. Apa sebaiknya ia pulang saja dan lapor lewat aplikasi? Tapi kalau ibu itu ada di dalam, pasti ia dikira kabur dengan uangnya. Ia mencoba mengintip ke dalam lagi. Ruangan masih sama dengan sebelumnya, karpet merah gelap, lemari kayu, foto keluarga buram. Tapi kali ini tidak ada tanda siapapun di dalam. Cahaya lampu ruang tamu hanya berpendar samar. Bu, saya tunggu di sini ya, kata Raka setengah memaksa dirinya terdengar tenang. Ia duduk di kursi kayu kecil di teras. Kursi itu dingin sekali, seperti baru diletakkan di freezer. Raka mengusap paha, mencoba menghilangkan rasa dingin yang merayap tidak wajar. Waktu berlalu. 1 menit. 2, 5 menit. Tidak ada suara. Tidak ada langkah.
Tidak ada gerakan. Raka mulai merasa ada yang salah. Ia berdiri ingin mengetuk pintu lagi. Tapi tiba-tiba sesuatu membuatnya berhenti. Dari celah pintu yang terbuka di dalam ruangan yang rimeng-rimang itu, ia melihat bayangan bergerak. Bayangan seperti seseorang berdiri di sudut. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Hanya ada di sana. Raka terpaku. Ia mencoba fokus. Mungkin cuma bayangan furnitur, tapi kemudian bayangan itu bergeser perlahan. Seolah memiringkan kepala. Raka mundur satu langkah. Jantungnya berdetak sangat cepat. Bu, sunyi. Tiba-tiba angin kencang menerpa teras, membuat pintu rumah terbuka lebih lebar. Cahaya lampu berkedip 2 kali. Dan untuk sepersekian detik, Raka melihat sesuatu yang membuat kedua lututnya melemas. Di dalam ruangan, berdiri sosok perempuan ibu Miremeng. Hadap ke sudut ruangan. Punggungnya kaku. Rambutnya menjuntai. Ia tidak bergerak, tidak menoleh, tidak bernapas. Seperti patung yang diletakkan di tengah kegelapan. Raka refleks melangkah mundur. Namun saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Hilang begitu saja. Ruangan kembali kosong. Tidak, itu tadi. Jelas-jelas ada. Tangan Raka gemetar. Ia menutup mulutnya, menahan suara. Ia membalikkan badan, ingin segera pergi dari sana. Namun sebelum ia sempat menyentuh motor, suara lembut terdengar dari dalam rumah lebih dekat daripada sebelumnya. Suara yang seakan tepat berada di ambang pintu. Mas, uangnya tinggal sedikit. Raka, suara itu bukan suara orang yang sedang mencari uang. Itu suara seseorang yang menunggu. Dengan perlahan, ia menoleh ke arah pintu. Di sana, di ambang pintu, terlihat ujung jari pucat memegang kusen pintu dari dalam. Hanya ujung jari. Diam, pucat, tidak bergerak. Seolah ada seseorang berdiri tepat di balik pintu, memegang kusen sambil mengintip dari balik gelap. Raka tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, hanya mata dan napas yang tersengal. Dan suara itu kembali terdengar. Mas, masuk dulu ya, sebentar saja. Kali ini suaranya lebih jelas, lebih dekat. Dan ada sesuatu yang berubah. Ada nada memohon, tapi juga nada menahan. Seolah ibu itu bukan meminta Raka masuk, melainkan memberi kesempatan terakhir supaya Raka tidak lari. Tubuh Raka kaku dan gemetar. Suara lembut dari dalam rumah itu masih menggema di telinganya, mengajak pelan, memanggil dengan nada yang sulit dijelaskan. Bukan mengancam, tapi tetap membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Ujung jari pucat yang mencengkeram kusen pintu itu masih diam di tempatnya. Tidak bergerak, tidak bergoyang, tidak terlihat bernyawa. Seolah sosok di balik pintu ingin memastikan Raka tidak pergi sebelum melihat sesuatu. Raka mundur 1 langkah. Jantungnya berdetak seperti ingin pecah. Setiap insting dalam tubuhnya berteriak agar ia kabur. Tapi rasa bersalah karena pekerjaan membuatnya terhenti di antara 2 pilihan. Pergi dan selamat. Atau tetap dan menuntaskan tugas, Bu. Saya ambil dulu uangnya nanti. Saya balik lagi besok. Ya, katanya terbata. Suaranya hampir tidak keluar. Tidak ada jawaban. Tapi jari itu bergerak sedikit sekali, seperti meremas kusen. Gerakan kecil itu cukup membuat Raka tersentak dan melompat ke motor. Ia bahkan tidak menoleh lagi saat menghidupkan mesin. Motor langsung melaju dengan gas penuh. Roda sedikit tergelincir karena saking gugupnya. Ia hanya ingin keluar dari gang itu, dari jalan mawar lama, dari hawa dingin yang tidak alami itu. Saat motor melaju cepat, dari kaca spion, Raka sempat melihat siluet seseorang berdiri di teras.
Di bawah cahaya lampu kuning temaram, sosok itu tidak bergerak, tidak mengejar, tidak memanggil, hanya berdiri menghadap ke arah Raka pergi. Seolah mengingat wajahnya, Raka tersentak dan memalingkan pandangan. Ia tidak berani melihat lagi. Begitu keluar dari gang, dunia terasa hidup kembali. Lampu jalan kembali terang, udara kembali normal, suara motor dan mobil terdengar jelas. Terlalu kontras dengan apa yang ia alami barusan. Raka berhenti di pinggir jalan utama. Ia turun dari motor sambil memegangi dada. Gila, gila. Apa sih tadi itu? Ia menarik napas panjang berkali-kali. Tangannya dingin, kakinya gemetar. Ia membuka helm untuk menghirup udara lebih segar. Baru kali ini ia merasa sangat dekat dengan bahaya. Bahaya yang ia sendiri tidak bisa jelaskan bentuknya. Setelah beberapa menit, ia akhirnya memutuskan dia tidak akan kembali ke rumah itu malam ini. Bahkan, kalau harus kena laporan sekalipun, ia memilih pulang. Esok saja, ia selesaikan lewat kantor kurir atau aplikasinya. Tidak apa-apa kena teguran. Yang penting, nyawanya aman malam ini. Rumah kontrakannya berada di pinggir kota, jauh dari jalan mawar lama. Biasanya ia merasa rumah itu sempit dan panas. Tetapi malam itu, rumah kecil itu terasa seperti tempat paling aman di dunia. Ia langsung mandi, lalu duduk di tempat tidur sambil membuka ponsel. Notifikasi dari aplikasi masih ada. Pembayaran COD belum diselesaikan. Raka mengusap wajahnya. Besok, ia harus kembali. Mau tidak mau, ia mencoba tidur. Tapi setiap kali memejamkan mata, ia melihat senyuman tipis ibu itu, langkahnya yang perlahan, suara "Mas, jangan pergi," dan jari pucat di ambang pintu Raka bahkan terbangun 2 kali. Karena mimpi seperti ada seseorang mengetuk pintu kamarnya. Malam itu terasa sangat panjang. Pagi pun datang. Langit cerah, matahari terang. Tidak ada kabut. Tidak ada rasa takut. Dunia berjalan normal. Raka berusaha meyakinkan dirinya. Mungkin semalam cuma panik, ketakutan sendiri. Rumah orang tua kan kadang memang menyeramkan. Dengan pikiran itu, ia berangkat. Jam 10 pagi, ia sampai di ujung jalan mawar lama. Tidak ada kabut seperti semalam. Tidak ada hawa dingin. Namun ada satu hal yang aneh. Jalan itu terasa jauh, lebih kosong daripada biasanya. Tidak ada orang lewat. Tidak ada kendaraan. Tidak ada suara. Seakan jalan itu baru selesai ditinggalkan. Raka melaju perlahan. Ia melihat nomor rumah satu persatu. No 9, no 11, no 13. Motor Raka berhenti mendadak. Ia menatap lekat-lekat. Kemudian, ia turun dari motor. Berjalan perlahan ke depan bekas rumah itu. Dan tubuhnya langsung membeku. Rumah nomor 13. Bukan rumah. Yang terlihat di depannya hanyalah puing-puing, tembok roboh, kayu gosong, genteng yang hancur, dan semak belukar yang tumbuh liar. Seolah rumah itu sudah tidak berdiri selama bertahun-tahun. Sebagian temboknya hitam, seperti bekas terbakar. Atapnya ambruk total. Tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada lampu teras. Yang ada hanya reruntuhan. Raka mundur, tak percaya. Ini bukan rumah yang tadi malam. Ia menelan ludah. Napasnya tercekat. Ia memeriksa ponselnya, alamatnya tepat. Memang nomor 13, tidak mungkin. Semalam ada rumahnya. Ada orangnya. Ia di antara puing. Ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Sebuah papan kayu yang gosong separuh tertancap di tanah. Tulisan di papan itu masih terbaca. Rumah keluarga Mira. Tragedi kebakaran 1 tahun lalu. Raka hampir jatuh. Terduduk. Setahun lalu? Ia gemetar hebat.
Keringat dingin mengalir di punggung meski hari panas. Siapakah perempuan semalam? Siapakah yang menerima paket? Siapakah yang memanggilnya? Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tidak ingin ia tahu jawabannya. Namun rasa takut itu belum berhenti. Karena ketika ia mundur, hendak kembali ke motor, ada sesuatu di tanah. Di bawah potongan genting, sebuah benda yang membuat napas Raka tertahan sampai rasanya tidak keluar. Paket yang ia antar semalam, paket yang harusnya masih berada di tangan Ibu Mira, terkoyak sedikit, kotor, dan tidak ada nama. Dengan tangan gemetar, Raka memungutnya dan membuka perlahan. Di dalamnya, bukan barang pesanan, bukan isi paket semalam, hanya pasir kering, penuh abu tipis, seperti sisa kebakaran. Dan ketika angin bertiup, terdengar suara lembut. "Beget you to count," seolah berbisik langsung di telinga Raka. "Mas, uangnya masih kurang." Raka berdiri kaku di tengah reruntuhan yang dulu disebut rumah keluarga Mira. Angin siang mengibas debu yang menempel di rambutnya. Di tangannya masih tergenggam paket yang sekarang penuh pasir hangus. Setiap butirannya terasa seperti menyimpan bau malam dan asap. Jantungnya belum juga normal. Otaknya berputar liar antara logika yang menolak dan perasaan yang meronta. Ia tahu satu hal. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rasa bersalah karena sudah memberi paket itu ke seseorang yang mungkin telah tiada. Sesuatu yang menyerupainya menggerogoti pikirannya. Kalau ia diam saja, bayangan senyum tipis itu akan terus menghantuinya. Raka melangkah menjauh dari puing, menuju jalan utama. Di sana ada beberapa rumah yang lebih jauh dari reruntuhan. Ia mengetuk satu persatu pintu, bertanya pada warga yang sedang menjemur pakaian, mengejar tukang sepeda yang lewat, dan menanyakan pada pedagang warung kopi yang sedang menyapu. "Permisi, Pak, rumah nomor 13 itu bukannya udah runtuh lama ya?" Tanya Raka pada seorang bapak penjual koran yang sedang duduk di depan warung. Bapak itu menoleh, matanya setengah terkejut melihat wajah Raka yang kusut. Ia menghela napas panjang. "Iya mas, udah setahun lebih itu. Kebakaran besar. Wafat ibu sama anaknya. Duh, kasihan banget waktu itu." Suara bapak itu pelan, seperti mengulang tragedi yang masih terasa berat. Raka merasakan dingin lain merayap ke tengkuknya. Keluarganya wafat semua, tapi tadi malam ada perempuan di teras menerima paket. Nyata sekali. Ia menemukan suaranya bergetar. Ketika mengucapkan itu, wajah bapak penjual koran tampak berubah. Ia menunduk, bergeser tempat duduknya, lalu menatap Raka penuh iba. "Banyak yang pernah lihat, mas. Kadang ada yang bilang lihat perempuan di teras sana, apalagi kalau ada orang bawa barang. Tapi itu orang sini juga pada bilang beda. Ada yang datang pegi ngeliatnya, udah hilang. Ada yang datang malam ngeliatnya, langsung ngerasa dingin banget. Waktu itu banyak yang takut, makanya gak ada yang berani dekati lama-lama." Raka mengunyah kata-kata itu. Di kepalanya membentuk gambar-gambar. Foto keluarga di ruang tamu, senyum ibu yang kosong, jari pucat di kusen. Semua kembali seperti gelombang yang menabraknya berulang-ulang. Ia berjalan lagi, menemui seorang ibu-ibu yang sedang menjemur kain. "Bu, bisa ceritain soal kebakaran itu? Kapan persisnya?" Ibu-ibu itu menggeleng, matanya berkoke sebentar. "Sekitar setahun yang lalu, mas. Malam Jumat. Ada korsleting," katanya. "Rumah kebakaran. Korban 2 orang ibu dan anak kecilnya. Gempar deh. Waktu itu warga udah berusaha nolong, tapi apinya cepat banget. Setelah itu rumahnya didiamin. Banyak yang bilang sejak terus
ada kejadian aneh di situ. Raka menarik napas panjang sampai membuat perutnya terasa sesak. Kejadian aneh. Kayak gimana, Bu? Ibu itu menoleh ke sekeliling, menurunkan suara jadi bisik. Kadang ada wangi kue tiba-tiba keluar, padahal nggak ada yang masak. Kadang lampu teras nyala sendiri. Kadang orang yang lewat bilang lihat sosok ibu berdiri di teras, nungguin sesuatu. Ada juga yang bilang dengar suara anak nangis, padahal nggak ada siapa-siapa. Mendengar itu, Raka teringat lagi suara lirih yang memanggilnya semalam. Suara itu bukan sekadar panggilan biasa, lebih seperti panggilan dari seseorang yang kehilangan sesuatu. Hatinya semakin sakit karena rasa bersalah tumbuh. Mungkin yang ia lihat semalam memang benar, sosok itu yang kehilangan rumah, kehilangan anak, kehilangan segalanya. Ia melangkah ke warung kopi kecil di pojokan tempat warga biasa berkumpul. Di sana, beberapa pria tua duduk minum kopi sambil ngobrol. Raka duduk di salah satu bangku, mencoba menceritakan semua yang ia alami. Paket, senyum ibu, jari di kusen, lalu puing-puing dan pasir di dalam paket senyap memenuhi warung. Lalu salah satu pria itu, yang kenal sebagai Pak Rahmat, menghela napas panjang. Ia menatap Raka penuh arti. Bukan cuman Mas sendiri yang ngalamin, Nak. Dulu waktu itu banyak yang kaget. Ada yang nganter makan, tiba-tiba makanan jadi dingin kalau lewat situ. Ada juga yang lihat bayangan anak kecil main di depan rumah, meski nggak ada yang punya anak kecil di situ lagi. Orang tua sini bilang, kadang arwah yang nempel itu nyari sesuatu yang belum selesai. Raka menatap Pak Rahmat. Cari apa, Pak? Pak Rahmat memandang ke arah reruntuhan. Matanya entah melihat apa. Kadang aku mikir itu ibu mungkin nunggu uang buat bayar sesuatu, atau menunggu seseorang yang gak datang. Benda-benda kecil yang nyambung kehidupan mereka dulu. Ia mengusap dagunya. Arwah yang sakit itu susah tenang, Mas. Apalagi kalau meninggal tiba-tiba dan banyak hal yang gak selesai. Raka merasakan sesuatu di dadanya, sebuah kombinasi antara duka, takut, dan iba. Ia menutup mata sejenak. Wajah ibu itu memenuhi benaknya lagi. Senyum pucat itu, suara memohon yang seperti tarikan napas panjang. Maaf, Pak. Saya nggak bermaksud ganggu. Tapi tadi malam, saya merasa seperti dapat titipan. Saya bawa paketnya, saya kasih, dia terima. Tapi tadi pagi isinya pasir. Dan saya merasa ada yang minta lebih. Suaranya pecah sedikit. Beberapa warga saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka, seorang ibu paruh baya bernama Ningsih, berdiri dan mendekat ke Raka. Matanya basah, tapi tegas, Nak. Kita di sini biasa, banyak yang ngalamin hal aneh macam gitu. Tapi biasanya itu buat ngetes. Ngetes, apakah yang masih tergantung di dunia ini udah beres atau belum. Kadang mereka cuma nyari akhir yang layak. Kadang mereka minta dibantu supaya tenang. Bukan maksud menakut-nakuti, tapi kalau kamu beneran ngerasain, mungkin kamu bisa bantu, Nak. Bukan malah lari. Kata-kata itu menusuk. Raka merasa disudutkan oleh perasaan antara ingin menyerah dan ingin menolong. Ada sesuatu yang janggal. Mengapa entitas itu memilih dia? Mengapa ia yang menerima paket? Walau ia hanyalah orang asing yang lewat. Mungkinkah ada alasan lebih dalam? Ia memutuskan untuk bertanya lebih jauh tentang keluarga Mira. Warga mulai bercerita, potenggen memori. Ibu Mira, kata mereka, rendah hati dan sering membantu tetangga. Anak kecilnya lucu dan selalu membawa boneka. Mereka pernah punya usaha kecil-kecilan. Setelah kebakaran, banyak yang menyesal. Mereka tak sempat membantu lebih. Satu cerita yang menusuk Raka adalah ketika seorang tetangga, seorang wanita tua, berkata dengan suara serak. Dulu, malam sebelum kebakaran, ada yang ngerasa ada yang mengetuk rumah itu. Beberapa orang nyangkanya itu tamu biasa. Tapi setelah kejadian, orang-orang bilang, itu tanda
tanda orang yang belum siap pergi. Mereka kadang nunggu sampai ada yang datang untuk menuntaskan urusan yang tersisa. Rockamenenda, bagian dari dirinya, ingin menepis semua itu sebagai takhayul kampung. Namun ia tak bisa mengingkari apa yang ia rasakan. Ada sebuah urusan belum selesai, mungkin soal pembayaran, mungkin soal pengakuan, mungkin soal sebuah perpisahan yang tak diberi penutup. Kalau begitu, apa yang biasanya dilakukan orang? Tanya Raka. Seorang bapak paruh baya menjawab, orang sini biasanya bantuin, ngadain tahlilan, ninggalin sesajen kecil, atau sekadar nyalain lilin di malam tertentu. Kadang kita taruh makanan di depan reruntuhan, atau orang-orang bawa doa, bukan karena takut, tapi karena rasa belas kasih, biar mereka nggak merasa sendiri. Raka menatap rerumputan yang tumbuh di antara puing. Ia teringat kembali akan pasir di paketnya bau hangus, tetapi terasa seperti pesan. Sesuatu belum dibayar. Mungkin memang ada barang yang tak sempat diselesaikan. Mungkin arwah itu hanya menunggu pengakuan atau bantuan kecil agar ia bisa pergi dengan tenang. Ia duduk di tepi warung, menatap ke arah reruntuhan sampai lama. Di dalam hatinya tumbuh keputusan kehendak untuk menolong, sekaligus rasa takut yang tak pernah padam. Ia tidak tahu caranya. Ia hanya tahu satu hal. Hati kecilnya tak akan tenang jika ia mengabaikan suara yang memanggil itu. Sebelum pergi, Pak Rahmat memegang bahunya. Nak, kalau ingin bantu, lakukan dengan hati-hati. Jangan ganggu hal yang aneh-aneh. Ajak saja orang-orang di sini yang paham. Atau bawa sesajen kecil. Doa. Yang penting, sampaikan niat baik. Kadang, hal sederhana itu cukup. Raka mengangguk. Di dalamnya, ada sesuatu yang lunak namun penuh tepi. Rasa malu karena sempat lari semalam, dan rasa tanggung jawab yang mulai tumbuh. Ia berjanji pada dirinya sendiri, meski takut, ia akan kembali, bukan hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya, tapi untuk memberikan sesuatu yang lebih nyata, sebuah penutup kecil untuk kehidupan yang terhenti secara tragis. Dia pergi meninggalkan warung dengan langkah pelan, membawa satu paket pasir di tangan pengingat bahwa dunia ini masih menyimpan ruang-ruang yang meminta diisi. Di kepalanya, nama Ibu Mira berputar. Di dadanya, suara lirih itu masih bergema, sayup seperti angin. Mas, uangnya masih kurang. Raka tahu, pertemuan itu belum selesai. Ia harus menemukan apa yang belum dibayar. Langit mulai jingga ketika Raka kembali ke reruntuhan itu. Setelah mendengar banyak cerita dari warga, ia pulang sebentar ke rumah kontrakannya. Ia mengambil jaket, senter kecil, dan sebungkus air mineral yang entah kenapa ia simpan sejak kemarin. Air yang tadi malam juga dibawa ketika ia mengantar paket. Ia tidak yakin apakah benda-benda itu akan berguna, tapi setidaknya membuat dirinya merasa lebih siap. Sejak tadi, dadanya berdebar tanpa sebab. Pikirannya berkecamuk. Apakah ia benar-benar melakukan hal yang tepat? Ia hanya kurir, bukan orang pintar, bukan orang yang biasa menghadapi hal-hal begini. Tapi setiap ia mencoba mengabaikan, wajah ibu itu muncul lagi. Dalam ingatannya, wajah pucat dengan senyum tipis yang seperti meminta sesuatu yang sederhana. Penyelesaian. Raka melangkah perlahan ke halaman rumah itu. Udara terasa jauh lebih dingin daripada kampung di sekitarnya. Padahal matahari belum sepenuhnya tenggelam. Sisa-sisa tembok yang hangus menghitam tampak seperti tulang besar yang tumbuh dari tanah. Raka menelan ludah, mencoba menahan rasa gentar. Ia berdiri tepat di depan bekas teras, tempat ibu itu menyambutnya semalam. Hatinya mencipit ketika mengingat senyum itu, senyum yang tidak sepenuhnya hidup. Mira, bisiknya lirih tanpa sadar, memanggil nama yang baru ia dengar dari warga tadi. Untuk sesaat, angin berhenti. Dunia seperti membeku. Raka cepat-cepat menyalakan senter,
Meski masih ada cahaya matahari, ia memeriksa area sekitar. Puing-puing kayu bekas terbakar masih berserakan, ditumbuhi rumput liar. Batu bata yang setengah meleleh menumpuk di sudut, seperti sisa amarah dari malam kebakaran. Dan di tengahnya ada sesuatu yang menonjol, bekas meja kecil yang hangus dan miring seperti dulunya, digunakan untuk menerima tamu. Dia menarik napas panjang. Ia kemudian duduk pelan di bekas teras itu. Ia mengeluarkan paket yang berisi pasir dan meletakkannya di depan. Pasir itu tampak berkilau aneh, seolah-olah ada cahaya lemah dari dalamnya. Kalau benar ada sesuatu yang belum selesai, gumamnya pelan. Tolong kasih tanda. Saya cuma mau bantu. Ia mengucapkannya dengan hati-hati. Tidak ingin menantang, tidak ingin memanggil sesuatu yang tidak ia mengerti. Hanya niat baik. Hening. Sangat hening. Sedemikian hening hingga Raka bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, suara cicit kayu terdengar dari arah dalam reruntuhan seperti seseorang sedang berjalan perlahan di atas lantai yang sudah tak ada. Rockaman, lampu senter langsung diarahkan ke arah suara. Tidak ada apa-apa. Lalu suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, seperti langkah kecil yang ragu-ragu. Langkah-langkah ringan, seperti kaki anak-anak. Raka memajukan badannya tanpa sadar. Halo, suaranya sedikit pecah. Tidak ada jawaban, tapi angin berembus pelan, membawa aroma samar seperti kayu hangus, bercampur wangi bedak bayi. Wangi itu memukul dadanya kuat, karena semalam, tepat sebelum ia sadar bahwa seseorang memanggilnya dari teras itu. Wangi itu juga muncul dengan perasaan campur aduk. Raka kembali bersuara, "Aku cuma mau bantu. Aku beneran mau bantu. Kalau memang ada yang harus diselesaikan, tolong tunjukin." Sejenak, tidak ada reaksi. Raka mulai berpikir bahwa semua ini hanya sugesti. Namun tiba-tiba pasir di dalam kotak itu yang dari tadi diam dan kering mulai bergerak perlahan. Seperti ada sesuatu di bawah yang menekan dari dalam. Raka tersentak mundur. Lututnya terbentur batu bata. Kotak itu bergetar, lalu pasirnya mengalir ke samping, membentuk pola samar. Raka menatap. Tubuhnya membeku. Pasir itu membentuk lingkaran, kemudian garis, kemudian dua huruf besar agak miring dan terputus-putus. Raka menutup mulutnya. Setengah dari dirinya ingin lari, setengah yang lain terikat oleh sesuatu yang dalam. Panggilan. Sebelum huruf ketiga terbentuk, suara kecil terdengar. Bukan langkah, bukan desis, tapi ketukan. Tok, tok, tok. Ketukan halus dari arah pintu rumah yang sudah tidak ada pintunya. Seolah-olah seseorang dari dalam memanggil, meminta masuk. Raka perlahan berdiri. Seluruh tubuhnya dingin, seperti disiram air es. Ia memutar senter ke arah bekas pintu itu. Tampak hanya gelap dan puing. Namun ketukan itu muncul lagi. Tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih memaksa. Bu, suara Raka nyaris tak terdengar. Atau ada yang lain? Tidak ada jawaban. Hanya angin yang berputar dan membuat rambutnya berdiri. Ketukan berhenti. Hening panjang. Lalu suara itu datang. Suara seorang perempuan, lembut, tapi tidak berasal dari satu arah. Suara yang menggema dari seluruh reruntuhan. Nah, tolong, bayarnya belum lengkap. Raka terjatuh duduk. Suara itu bukan hanya menyapa seperti semalam. Suara itu memohon serak, patah, dan terisi oleh rasa kehilangan yang dalam. Dan kali ini ada sesuatu yang lain. Nada terburu-buru, seolah-olah ada waktu yang hampir habis. Raka mencoba bicara, bayi berniak kaku. Bu,
Apa yang harus saya bayar? Saya tidak tahu. Tolong kasih petunjuk. Bayangan samar melintas di dalam reruntuhan. Tidak jelas bentuknya, seperti bayangan kain yang bergoyang, tertiup angin. Kemudian suara perempuan itu terdengar lagi lebih dekat, sangat dekat. Seperti tepat di samping telinga Raka. Ambil. Tidak, Raka tersentak mundur, menabrak tembok setengah roboh. Napasnya memburu, kakinya gemetar. Ini sudah melewati batas keberaniannya. Namun rasa bersalah membelitnya. Ia harus masuk. Walau takut setengah mati, ia melangkah ke dalam reruntuhan itu. Center minaret puing-puing hangus, serpihan genting, dan sisa furnitur yang tak lagi berbentuk. Angin seperti berputar hanya di dalam rumah itu, membawa hembusan dingin yang menggigit tulang. Bu, saya masuk. Ya, ucapnya dengan suara serak. Tiba-tiba di sebelah kiri, dekat bekas dapur senter, Raka menangkap sesuatu. Sebuah kotak kecil. Kotak logam berwarna perak kusam, setengah tertimbun abu dan debu. Ukurannya kecil, seperti kotak perhiasan atau tempat menyimpan barang penting. Kotak itu tidak hangus, seolah-olah dilindungi dari api. Jantung Raka serasa berhenti. Kotak seperti ini tidak mungkin selamat dari kebakaran sebesar itu tanpa alasan. Ia mendekat dengan langkah pelan, terdorong oleh rasa penasaran dan dorongan halus yang aneh seperti ada sesuatu yang memandu. Ketika tangannya menyentuh kotak itu, suhu sekeliling tiba-tiba turun drastis, sangat dingin, sampai napas Raka membentuk uap tipis. Lalu terdengar suara lirih di belakangnya sanggot lembut, namun menusuk hati itu. Raka membeku. Ia tidak berani menoleh. Tapi ia tahu, ia tidak sendirian lagi di dalam reruntuhan itu. Raka membeku. Seluruh tubuhnya terasa seperti berubah menjadi batu. Suara itu, suara perempuan yang sama seperti malam ketika paket itu diberikan. Lembut, namun ada luka yang dalam, seolah setiap kata lahir dari penyesalan itu. Punyak, Raka menelan ludah perlahan. Tangannya masih menempel pada kotak logam kecil. Itu dinginnya seperti meresap ke tulang. Bu Mira, bisiknya akhirnya. Nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Tapi udara di belakangnya bergetar. Getaran halus seperti seseorang berdiri sangat dekat. Hampir menyentuh punggungnya. Raka memejamkan mata. Ia ingat pesan warga. Kalau niatnya baik, ia tidak perlu melawan. Ia hanya perlu menyelesaikan apapun yang belum selesai. Dengan gemetar, ia mengambil kotak itu dan meletakkannya di pangkuan. Lalu tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Bu, kalau ini punyanya ibu, saya akan pulangkan. Saya cuma mau bantu." Keheningan yang panjang, lalu napas panjang, terdengar napas perempuan, dalam dan syarat beban. Perlahan, udara dingin yang menusuk itu bergerak, mundur, menjauh, memberi ruang. Raka membuka mata. Kotak itu kini terasa hangat di tangannya. Aneh hangat, padahal tadi dingin seperti es. Ia mengusap debu yang menempel di permukaannya. Tanpa sadar, jari-jarinya menemukan kunci kecil yang tersangkut di samping kotak. Kunci yang bentuknya sama dengan ukiran kecil di penutup. Dengan jantung berdebar, ia memasukkan kunci itu. Klik, kotak terbuka. Di dalamnya ada sesuatu yang sederhana. Sebuah gelang kecil berbahan kayu dengan ukiran nama Alia. Kwitansi lusuh dengan tulisan tangan. Kad, belum lunas. Rp42.000. Sebuah foto keluarga hangus di pinggirnya seorang ibu muda, seorang lelaki, dan seorang anak perempuan kecil yang memeluk boneka. Raka merasakan dadanya ditarik dari dalam. Ia mengangkat gelang itu kayu kecil yang sudah memudar. Tapi ukirannya masih jelas. Alia, nama anak itu. Ia menatap foto, wajah yang menerima paket semalam. Memang mirip dengan perempuan dalam foto itu. Hanya lebih pucat dan kosong. Tiba-tiba, suara perempuan itu
kembali terdengar lebih dekat, namun kini tidak lagi memohon, lebih seperti berbisik sendu. Untuk anakku, aku pesan gelang itu, tapi aku tidak sempat membayarnya. Raka menggigil. Tiba-tiba semua potongan cerita itu menyatu apa yang warga bilang, apa yang ia lihat semalam, paket yang berubah menjadi pasir, ketukan, suara-suara. Bu Mira mati sebelum sempat melunasi pesanan kecil itu, kurang 42.000 rupiah. Hanya itu. Dan arwahnya terikat oleh rasa bersalah yang tak pernah terselesaikan. Sebuah beban kecil yang menjadi rantai. Raka merasakan matanya panas. Ia tidak tahu apakah karena takut atau sedih. Barangkali keduanya dengan jemari gemetar. Ia memegang gelang itu erat, lalu berkata dengan lirih, "Bu, saya bisa bayarkan. Kalau itu yang ibu tunggu, saya bayar sekarang." Seolah mendengar, udara di sekitar menjadi lebih hening. Raka merogoh saku. Ia mengambil dompet, menarik uang yang tersisa uang receh. Uang kertas lusuh jumlah apa saja yang ia punya. Ia hitung pelan, lalu meletakkan tepat di atas lembar kwitansi yang lusuh itu. "Ini, Bu, saya bayar untuk ibu." Sesaat setelah uang itu menyentuh kotak, abu-abu di dasar kotak bergetar. Lalu perlahan-lahan berubah warna. Hangat dari kotak merambat naik, membuat Raka hampir menjatuhkannya. Di udara, bau harum kembali muncul, bukan lagi wangi bedak bayi atau kayu hangus, melainkan sesuatu yang menenangkan, seperti bunga melati yang basah setelah hujan. Kemudian, dari belakang Raka, sebuah bisikan sangat lembut terdengar. "Terima kasih, Nak." Dan untuk pertama kalinya, suara itu tersenyum. Raka menoleh perlahan. Di ambang pintu rumah yang sudah tidak ada pintunya, sesosok perempuan berdiri. Bayangan lembut, tidak jelas sepenuhnya, seperti cahaya yang membentuk tubuh samar. Wajahnya pucat, rambutnya tergerai, dan ia tersenyum-senyum tipis. Namun, bukan lagi senyum kosong seperti malam pertama. Ini senyum lega, senyum seseorang yang akhirnya diizinkan pulang. Di sampingnya muncul sosok kecil, anak perempuan berambut pendek, memegang boneka hangus di dadanya. Ia menatap Raka dengan mata bulat penuh rasa syukur. "Alia," bisik Raka. Tanpa sadar, anak itu mengangguk pelan. Perempuan itu Bu Mira meraih tangan kecil Alia, menggenggamnya. Keduanya menatap Raka dengan hangat, lalu perlahan, sangat perlahan, tubuh mereka menjadi semakin tembus cahaya. "Aku sudah pulang." Suara itu memudar, seperti ditiup angin. Cahaya mereka memudar, menjadi butiran tipis, seperti debu emas. Hembusan angin lembut membawa keduanya ke langit sore yang hampir gelap. Dan dalam hitungan detik, mereka menghilang. Yang tersisa hanya desau angin, reruntuhan sunyi, dan kotak kecil di pangkuan Raka. Raka duduk lama di sana, tidak bergerak. Rasanya seolah jantungnya masih berada di tenggorokan. Tekut ayah. Tapi ada lapisan lain rasa hangat yang muncul ketika melihat dua sosok itu pergi dengan damai. Ketika langit benar-benar gelap, Raka berdiri perlahan. Ia menutup kotak logam itu, memasukkan gelang kecil ke dalamnya, dan membawa semuanya keluar dari reruntuhan. Di pintu keluar, ia melihat sesuatu di tanah. Paket yang ia berikan semalam. Kotak itu kembali utuh. Tidak ada pasir, tidak ada abu, hanya kotak coklat, sederhana dengan stiker alamat dan cap coret. Tapi kali ini ada tulisan kecil dengan tinta hitam di sudutnya. Tulisan tangan halus seorang ibu. "Terima kasih, Nak, sudah melunaskan untukku." Raka merasakan tenggorokannya tercekat. Ia mengambil paket itu perlahan, lalu menatap reruntuhan untuk terakhir kalinya. Angin berembus pelan. Tidak ada dingin, tidak ada
suara, tidak ada bayangan. Rumah itu untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir terasa benar-benar kosong. Kosong dengan cara yang damai. Raka melangkah pergi, membawa paket yang menjadi penghubung antara dunia hidup dan dunia mereka yang tertunda. Dalam hati kecilnya, ia tahu malam itu, ia bukan hanya kurir, ia menjadi saksi kecil bahwa kadang beban manusia tidak berhenti, bahkan setelah mereka tiada. Kadang hanya dibutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan, seseorang yang bersedia membantu menyelesaikan hal kecil yang tertinggal. Dan malam itu, Raka telah melakukannya.